Hari ini kita akan membicarakan masalah makam karamat Pacah Ampat yang ada di Sampanahan. Ini gambar makam karamat Pacah Ampat di Sampanahan, salah satu budaya yang ada di Sampanahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu terlimpah untuk kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pengikut beliau hingga yaumil akhir. Hadirin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang kami muliakan, kami hormati dan kami banggakan. Hari ini kami lanjutkan, kami dari bidang kebinaan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru, terus melanjutkan informasi kebudayaan, terutama budaya asli daerah Kota Halimun, Saranjana Bamega Saijaan, Pulau Laut Kota Baru, sebagai lanjutan dan saling keterkaitan dengan informasi sebelumnya. Hari ini dengan tema sejarah dan budaya Kerajaan Sampanahan, serta riwayat singkat karamat Pacah Ampat di Sampanahan. Baiklah, kita mulai runutan ceritanya sebagai berikut. Dimulai dari keberadaan daerah Kepangeranan Sampanahan sebelum tahun 1841 atau Kerajaan Kepangeranan Sampanahan sejak 1841 sampai dengan 1845. Setelah bergabung dengan Hindia Belanda pada tanggal 10 April 1945, maka disebut sebagai Landscape Sampanahan. Adalah suatu wilayah pemerintahan Swapraja di bawah Hindia Belanda sejak tahun 1841 yang dikepalai oleh seorang bumiputra, bagian dari Afdeling Pasir Endet Tanah Bumbu, dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah kekuasaan Asisten Residen G.H. Dahmen yang berkedudukan di kota Samarinda. Pemerintah Swapraja daerah tersebut dikuasakan kepada seorang kepala bumi putra, adalah Pangeran Mangkubumi atau yang bergelar dengan Gusti Ali. Wilayah Sampanahan sebelumnya adalah divisi Kerajaan Tanah Bumbu dan sempat diduduki Kesultanan Pasir. Wilayah Swapraja Sampanahan meliputi daerah aliran Sungai Sampanahan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sekarang wilayah kerajaan ini menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Kota Baru, yaitu Kecamatan Sampanahan. Hadirin, Raja Gusti Besar ialah seorang perempuan binti Pangeran Prabu yang lahir pada 1800 sampai dengan 1825 sebagai Raja Bangkalaan, Sampanahan, Manunggul, Cengal, Cantung, Batu Licin. Negeri Cantung dan Batu Licin diwarisinya dari bibinya Ratu Intan atau Ratu Cantung dan Batu Licin. Ratu Gusti Besar menikah dengan Aji Raden, putra dari Aji Negara yang bergelar dengan Sultan Sepuh I Alamsyah dari Kesultanan Pasir. Kemudian Sultan Sulaiman II dari Pasir menganeksasi Cengal, Manunggul, Bangkalaan, dan Cantung. Tapi kemudian dapat direbut dan diperjuangkan kembali oleh Raja Aji Jawa keturunan beliau. Hadirin, masa pemerintahan Raja Aji Jawi atau Raja Aji Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1841. Raja Aji Jawi adalah putra dari Ratu Gusti Besar binti Pangeran Prabu, di mana pada bulan Juli 1825 Raja Aji Jawi mengadakan kontrak dengan Belanda yang menjadikan Tanah Bumbu sebagai negara independen Hindia Belanda. Raja Aji Jawi berhasil menyatukan kembali 6 negeri Tanah Bumbu yang sebelumnya dianeksasi atau dikuasai oleh Kerajaan Kesultanan Pasir. Raja Aji Jawi merupakan Raja Bangkalan, Sampanahan, Manunggul, Cengal, Cantung, dan Buntar Laut.
Pada mulanya, Cengal adalah daerah pertama yang berhasil direbut kembali. Kemudian Manunggul dan Sampanahan menyusul setelahnya. Cantung diperolehnya ketika ia menikahi Gusti Katapi putri Gusti Muso, penguasa Cantung sebelumnya yang ditunjuk oleh ibunya. Ia menjadi Raja Bangkalaan pada tahun 1840 sampai dengan 1841 ketika menikahi Gusti Kamil binti Pangeran Muda atau yang dikenal dengan Gusti Kamil. Pangeran Muda adalah penguasa Bangkalaan sebagai subraja yang ditunjuk oleh Raja Gusti Besar. Belakangan Sampanahan diserahkan kepada saudaranya dari Raja Gusti Besar, yaitu Gusti Ali, sebagai subraja sekitar 1840 sebagai tanda terima kasihnya. Selanjutnya Pangeran Mangku atau Gusti Ali Akbar sebagai Raja Sampanahan pada tahun 1840 sampai dengan 1860-an. Tahun 1940 mula-mula Gusti Ali hanya sebagai subraja di bawah keponakannya, Raja Aji Jawi. Dengan mangkatnya Raja Aji Jawi pada tahun 1841, Gusti Ali menjadi Raja Sampanahan sepenuhnya dengan membuat kontrak politik dengan Hindia Belanda. Ia memerintah sebagai Hof Van Sampanahan atau Raja Sampanahan mulai tanggal 10 April 1845. Ia masih menjabat Raja Sampanahan sampai dengan tahun 1861. Pangeran Mangku memiliki pewaris yang bernama Gusti Mangkuhina. Berikutnya Pangeran Mangku Prabu Jaya atau dikenal dengan Gusti Mangkuhina. Silsilah kerajaan kepangeranan Sampanahan, Cengal atau Manunggul dan Bangkalaan adalah sebagai berikut. Sultan Sepuh atau Pangeran Prabu, anak tiri dari Ratu Emas atau Raja Tanah Bumbu, mempunyai 2 orang pangeran yang bernama Pangeran Seria atau anak Sultan Sepuh yang menjadi subraja Cengal. Yang kedua anak beliau adalah Pangeran Nata atau Ratu Agung, anak Sultan Sepuh yang menjadi subraja Sampanahan, Bangkalaan dan Manunggul. Kemudian selanjutnya Raja atau Kepangeranan Sampanahan, Bangkalaan, Cengal, Manunggul, Cantung dan Batu Licin pada tahun 1820 sampai dengan 1825. Yang menjadi raja atau ratu adalah Gusti Besar, anak Sultan Sepuh. Dia punya keturunan yang bernama Pangeran Mangku atau Gusti Ali Akbar yang menjadi subraja Sampanahan. Masa Raja Kepangeranan Sampanahan, Bangkalaan, Cengal, Manunggul, Cantung dan Batu Licin pada tahun 1825 sampai dengan 1840. Yang menjadi raja adalah Raja Aji Jawi atau Raja Aji Jawa, anak Gusti Besar. Kemudian beliau punya keturunan yang bernama Pangeran Mangku atau Gusti Ali Akbar yang menjadi subraja Sampanahan. Berikutnya Pos Pan Sampanahan pada tahun 1841 sampai dengan 1845 sebagai Pangeran Sampanahan. Yang memangku jabatan adalah Pangeran Mangku atau Gusti Ali Akbar, anak Sultan Sepuh. Selanjutnya, dinasti pada pemerintahan Hof Van Sampanahan atau Raja Sampanahan pada tanggal 10 April 1945. Dia sebagai kepala landscape Sampanahan. Antara lain adalah Pangeran Mangku atau Gusti Akbar. Yang kedua, Pangeran Mangku Prabu Jaya atau Gusti Mangkuhina. Kemudian berikutnya Pangeran Prabu Nata. Demikian sejarah singkat kerajaan Sampanahan. Terus bagaimana perjuangan para raja dengan gagah perkasa memperjuangkan tanah dan rakyatnya dari belenggu penjajahan, walaupun dengan tetesan air mata, darah dan nyawa sekalipun. Inilah menjadi tinta emas bagi putra-putri negeri ini yang memberikan terbaik untuk bangsa dan negaranya. Berikutnya, sisi lain yang menarik dari masa kerajaan Sampanahan adalah adanya kuburan karamat Pacah Ampat yang dipelihara dan dirawat dengan rapi serta sering dikunjungi dan diberikan doa selamat atau haulan bersama untuk membacakan doa-doa bagi arwah dalam kuburan tersebut yang diyakini dan dipercaya masyarakat sebagai salah seorang wali Allah. Inilah ceritanya.
Riwayat singkat Karamat Pacah 4. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum dimulai riwayat ini, kami lanjutkan terlebih dahulu atau kami terangkan bahwa yang dimaksud dengan kerajaan tanah bumbu ialah terletak di wilayah Kambatang 5, yaitu Pagatan, Cantung, Bangkalaan, Sampanahan, dan Bakau. Yang mana pada saat itu di bawah pemerintahan kekuasaan daripada Kerajaan Banjar. Berikut di antara nama-nama raja terakhir Kerajaan Tanah Bumbu. Yang pertama, Raja Pagatan bernama Arung Makarati. Yang kedua, Raja Cantung bernama Antagiri bermakam di Banua Lawas. Yang ketiga, Raja Bangkalaan bernama Arif Bilah yang bergelar Raja atau Pangeran Agung bermakam di Bangkalaan Melayu. Yang keempat, Raja Bakau yang dikenal dengan Ratu Intan. Yang kelima, Raja Sampanahan bernama Pangeran Prabu Jaya Kesuma, putra dari Prabu Mangkuhina. Kunon pada waktu itu kerajaan Sampanahan dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Mangkuhina. Beliau bergelar Mangkuhina karena ayah beliau adalah seorang raja dan ibu beliau dari rakyat biasa atau selir, bukan dari keturunan raja atau permaisuri. Riwayat ini dimulai dengan kepergian dua orang rakyat kerajaan Sampanahan yang pergi ingin memancing di Sungai Sampanahan menuju Sungai Sanduk. Sungai Sanduk sekarang terletak di daerah Muara Kersik Hitam, dekat wilayah Kecamatan Pamukan Selatan, Tanjung Semalantakan sekarang ini. Sebelum mereka memancing, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Maka mereka memutuskan untuk berteduh. Tak kala mulai mendayung perahu untuk berteduh, sayup-sayup terdengar kokok ayam jantan dari arah hulu Sungai Sanduk. Maka kedua orang tersebut segera mendayung perahunya menuju arah bunyi kokok ayam tersebut. Tak seberapa lama berdayung, kedua orang tersebut sepakat mengikat perahu di tepi sungai untuk mendatangi arah cahaya tersebut. Setelah mereka dekat dan nampak oleh mereka bahwa cahaya itu terbit dari lampu yang berada di dalam sebuah gubuk kecil. Kemudian mereka mendekati gubuk tersebut dengan maksud menemui pemiliknya untuk meminta izin agar bisa berteduh dari hujan. Sampai mereka di depan pintu, mereka memberi salam dan dijawab oleh pemilik gubuk tersebut dan langsung dipersilahkan masuk. Setelah dilihat, mereka ternyata pemiliknya adalah seorang laki-laki yang tinggal seorang diri di semak belukar Sungai Sanduk tersebut. Setelah mempersilahkan duduk, pemilik memperhatikan gubuk dan ternyata pemilik tersebut memelihara ternak berupa ayam, itik, dan kambing. Tak berapa lama pemilik gubuk tersebut keluar dari dapur dengan bawa 2 gelas kopi hangat manis dan mempersilahkan kedua orang tersebut untuk meminumnya. Sahdan sambil berbincang-bincang, penghuni gubuk bertanya, "Dari mana asal kalian berdua?" Mereka menjawab, "Kami adalah rakyat dari kerajaan Sampanahan." Lalu penghuni gubuk bertanya lagi, "Siapa nama raja kalian?" Jawab mereka, "Beliau bergelar Pangeran Prabu Mangkuhina." Maka terjadilah pembicaraan dan keakraban hingga di antara mereka saling mencengkerama. Ringkas cerita, karena hujan sudah reda dan kedua rakyat itu merasa cukup untuk berteduh dan beristirahat, maka keduanya berpamitan untuk pulang ke daerah kerajaan Sampanahan. Sambil mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, mereka bergegas menuju perahu mereka di pinggir sungai. Sambil menuruni perahu, mereka menoleh ke gubuk tersebut dan ternyata gubuknya telah menghilang. Tidak ada lagi yang terlihat, hanya semak belukar. Betapa kagetnya kedua rakyat tersebut melihat gubuknya tidak ada lagi atau menghilang, yang ada hanya semak belukar. Mereka bertanya-tanya dalam hati dan saling memandang. Jangan-jangan penghuni gubuk tadi adalah makhluk halus, dedemit, atau makhluk gaib lainnya. Mereka ketakutan.
Maka mereka segera mendayung perahu sekencang-kencangnya hingga sampai di muara sungai. Atas kejadian tersebut mereka memutuskan untuk pulang dan tidak jadi mencari ikan. Setelah beberapa lama mereka mendayung dan dekat dengan kerajaan Sampanahan, lalu salah seorang dari mereka berkata, "Kawan, apabila nanti kita tiba di rumah, janganlah di antara kita menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Karena apabila cerita ini sampai kepada Baginda Raja Mangkuhina, maka akan sulit bagi kita. Seandainya kita disuruh mencari orang tersebut, bagaimana kita?" Kata salah seorang dari mereka, "Iya kalau ketemu, kalau tidak, apa akibatnya bagi kita?" Maka mereka sepakatlah untuk saling merahasiakan kejadian tersebut selama beberapa waktu. Akan tetapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kemudian akhirnya rahasia itu terbongkar dan karena ketahuan juga. Lama-lama di antara mereka bercerita kepada istri dan keluarga mereka di rumah. Mula-mula menjadi rahasia rumah tangga, namun akhirnya menjadi rahasia tetangga, dan selanjutnya menjadi rahasia umum, dan sampailah berita itu kepada Baginda Raja Mangkuhina. Maka Baginda Raja Mangkuhina memerintahkan kepada punggawa dan para prajurit kerajaan agar menjemput kedua orang pencari ikan tersebut agar segera menghadap Baginda Raja Mangkuhina. Ringkas cerita, sampailah mereka di muara sungai Sanduk dan langsung menuju tempat di mana gubuk itu ditemukan. Dan ternyata gubuk tersebut masih ada. Kedua orang tadi menyampaikan pesan Baginda Raja Mangkuhina agar laki-laki misterius tersebut menghadap Baginda Raja Mangkuhina. Mendengar perintah Baginda Raja Mangkuhina tersebut, laki-laki misterius tersebut segera bersiap untuk memenuhi panggilan Baginda Raja. Para penggawa dan pengawal serta kedua orang pencari ikan itu bertanya, "Bagaimana kami membawa binatang peliharaan sampean ini?" Maka laki-laki misterius itu menjawab, "Silahkan kalian berangkat lebih dulu, nanti aku menyusul." Mendengar jawaban pemilik gubuk demikian, maka rombongan utusan kerajaan dan dua orang nelayan tadi kebingungan karena mereka tidak melihat ada satu perahu pun di sekitar itu. Karena tidak berani membantah, akhirnya berangkatlah rombongan utusan kerajaan tersebut lebih dahulu menuju kerajaan Sampanahan. Setelah sampainya utusan kerajaan tersebut segera menghadap Baginda Raja Mangkuhina dengan perasaan takut dan was-was. Karena orang yang seharusnya mereka bawa untuk menghadap raja belum juga muncul. Melihat utusan raja, kerajaan tidak membawa apa-apa, maka Baginda Raja murka dan bertanya, "Di manakah orang yang aku suruh untuk dijemput, hai punggawa?" Salah seorang dari utusan tersebut menjawab sambil menceritakan hal ikhwal orang tersebut bahwa beliau akan menyusul, katanya. Tanpa dikira-kira orang yang diceritakan tadi muncul entah dari mana dan tepat sudah berada di depan pintu istana sambil mengucapkan salam kepada Baginda Raja Mangkuhina. Baginda Raja Mangkuhina menyambut salam orang tersebut dengan mempersilahkan masuk, tetapi orang tersebut diam saja dan membisu tidak mau masuk. Setelah 3 kali Baginda Raja mempersilahkan masuk, maka orang tersebut berkata dan menyahut, "Mohon ampun Baginda Raja Mangkuhina, saya akan masuk ke istana Baginda asal dikabulkan satu permintaan saya." "Baiklah," kata Baginda Raja Mangkuhina. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apa gerangan permintaan Andika?" Lalu orang tersebut menjawab, "Sebelum masuk, tolong singkirkan sebuah ancak yang ada di istana Baginda." Ancak adalah sebuah tempat sesajen atau perapen yang digunakan untuk memuja para ruh leluhur yang gaib di zaman dahulu. Mendengar jawaban orang tersebut, Baginda Raja segera memerintahkan kepada salah satu dari pengawal kerajaan
untuk memusnahkan dan membakar sebuah ancak yang berada di istana raja tersebut. Setelah ancak tersebut dibakar, barulah orang tersebut masuk ke istana. Baginda Raja Mangkuhina lalu mempersilahkan orang tersebut untuk duduk di hadapan Baginda Raja serta ditemani oleh para panglima dan penggawa kerajaan. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada orang tersebut, "Siapakah nama Andika? Dan berasal dari manakah Andika?" Sang tamu menjawab, "Orang-orang menyebut saya dengan sebutan Said Pandan, dan saya berasal dari negeri Antah Berantah." Baginda Raja Mangkuhina lalu menyanyikan kepada beberapa orang pengawal yang hadir. Mereka sama sekali tidak ada yang mengetahui, bahkan mendengar namanya pun baru sekarang. Suasana yang membingungkan serta saling menjalin keakraban di antara Baginda Raja Mangkuhina dengan orang tersebut berlangsung dengan akrab. Singkat cerita, setelah semua perkenalan dan keakraban dirasa cukup, kemudian Baginda Raja Mangkuhina menyuruh pelayan istana untuk menyiapkan kamar dan mempersilahkan tamu tersebut untuk beristirahat, serta menugaskan pelayan untuk melayani makanan dan minumannya sehari-hari. Maka apabila sampai waktunya makan, datanglah pelayan membawakan makanan dan minuman dan langsung dipersilahkan kepada tamu tadi untuk mencicipinya. Setelah diperkirakan habis waktu makan, masuklah seorang pelayan ke dalam kamar tamu tadi serta mengambil tempat makanan yang sudah dimakan beliau. Maka dilihat oleh pelayan istana makanan tersebut seolah-olah tidak pernah dimakan oleh beliau. Begitulah keadaan sampai beberapa hari waktu lamanya. Setelah beberapa hari beliau tinggal di istana, timbullah keinginan beliau untuk menyendiri dan langsung menghadap Baginda Raja Mangkuhina untuk minta dibuatkan sebuah pondok kecil untuk tempat tinggal beliau. Maka dengan permintaan tersebut, Baginda Raja langsung memerintahkan para pengawal kerajaan untuk membuatkan sebuah tempat tinggal yang sederhana. Dan dengan waktu yang singkat, tempat itu telah selesai dalam kurun waktu 1 hari dan layak untuk ditempati. Dan beliau tinggal di tempat itu dan dilayani oleh para pelayan khusus seperti beliau saat tinggal di istana. Setelah beberapa hari beliau di tempat itu, beliau belum pernah kelihatan keluar dari tempat itu. Memperhatikan keadaan tersebut, Baginda Raja Mangkuhina memerintahkan kepada para pengawal kerajaan untuk mengintai dan mengintip apa saja gerangan yang dikerjakan beliau di tempat itu. Maka dengan segera pengawal kerajaan atas perintah rajanya memperhatikan dan mengintip apa yang dilakukan oleh beliau. Dilihatnya beliau sedang duduk di atas sajadah panjang, selalu mengucapkan zikir, tasbih dan bacaan lainnya yang disebut dengan mahaluat. Kemudian dikabarkannya oleh pengawal kerajaan kepada Baginda Raja tentang hal ihwal keadaan beliau tersebut. "Baiklah," kata Baginda Raja Mangkuhina, "kalau begitu panggillah beliau, suruh menghadap kepadaku." Setelah ia dipanggil, datanglah beliau menghadap Baginda Raja dengan membawa selempang yang selalu dibawa beliau kemanapun beliau pergi. Lalu ditanya oleh Baginda Raja Mangkuhina, "Apa gerangan yang berada dalam selempang itu, hai Andika?" Lalu dijawab oleh beliau, "Di dalam selempang yang saya punya ini ada sebuah kitab suci." Kata sebuah kitab suci. Lalu Baginda Raja Mangkuhina bertanya, "Bisakah Andika memperlihatkan kitab itu kepada kami?" "Ya, silahkan," kata beliau. Kemudian beliau membuka selempangnya, lalu beliau menyerahkan kitab tersebut kepada Baginda Raja Mangkuhina. Maka diterima oleh Baginda Raja dan diperiksa isi kitab tersebut. Menurut cerita kelima orang Raja Kambatang V yang menjadi murid beliau, termasuk yang lainnya, kitab tersebut berisi ajaran-ajaran Islam suci. Singkat cerita, setelah beberapa lamanya beliau mengajarkan ilmu tauhid dan ilmu keislaman kepada Baginda Raja Mangkuhina serta 5 raja Kambatang lainnya.
tibalah beliau mengumpulkan semua muridnya. Lalu beliau berwasiat sebagai berikut. Wahai semua murid-muridku, jika seandainya sudah tiba saatnya Allah memanggil dan menjemput nyawaku, maka makamkanlah jasadku atau badanku di tempat kuburan raja-raja ini. Tanganku di samping rumah pondokanku yang sekarang disebut dengan Tiang Ulin. Kakiku dimakamkan di Kersik Hitam dekat Sungai Tanduk, dulu pondokanku. Adapun kepalaku dimakamkan di tempat kuburan muslim Tadulu Sampanahan, sehingga orang mudah berziarah kepadaku. Setelah beberapa bulan kemudian, maka tibalah saatnya Allah Subhanahu wa taala menjemput dan memanggil beliau, dan wafatlah beliau pada saat itu. Setelah beliau meninggal atau wafat, maka Prabu Mangkuhina mengumpulkan semua murid beliau, termasuk 5 raja Kambatan tadi. Setelah semua murid beliau hadir, lalu Baginda Raja berkata, wahai saudara-saudaraku, kita semua sudah sama-sama mengemban amanah dan mendengar dari guru kita ini beberapa bulan yang telah lewat. Sekarang tibalah saatnya amanah tersebut harus kita laksanakan. Jadi, siapa di antara kalian sanggup memenggal atau memisahkan jasad guru kita ini sesuai dengan amanah beliau? Baginda Raja sambil bertanya. Semua murid yang hadir menundukkan kepala, semuanya mencucurkan air mata dengan terisak-isak sambil menangis bagaimana beliau mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dengan ketenangan dan tawadhunya. Karena mengenang betapa beratnya untuk melaksanakan amanah tersebut, dan akhirnya semua memutuskan untuk tidak sanggup melaksanakannya, memenggal dan memisahkan 5 anggota tubuh itu. Maka selanjutnya keputusan tersebut diserahkan kepada Baginda Raja Prabu Mangkuhina sebagai seorang Raja Sampanahan yang berkuasa penuh. Lalu Raja berkata, kalau begitu kita buat 1 lubang saja dahulu. Nanti kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Setelah lubang pemakanan hampir selesai, maka bersiaplah beberapa murid beliau memandikan jasad beliau. Dimulai dengan membuka perlahan-lahan kain penutup jenazah beliau. Namun setelah dibuka, ternyata antara badan, kaki, tangan, dan kepala beliau sudah terpisah dengan sendirinya tanpa mengeluarkan darah setetes pun. Nah, disitulah terjadi keajaiban yang terjadi atas izin Allah, seorang wali Allah, sehingga kenallah beliau dikenal sebagai wali Allah yang berpacah 4, yang sampai sekarang disebut sebagai karamat pacah 4. Adapun jasad beliau tadi dimandikan satu persatu, badan atau jasad, tangan, kaki dan kepala sesuai dengan amanah beliau. Badan beliau dimakamkan di istana raja-raja, tangan di seberang istana atau sekarang disebut dengan Tiang Ulin. Kaki beliau di daerah Kersik Hitam, di hulu sungai Tanduk. Kepala beliau dimakamkan di kuburan muslimin Tadalu Sampanahan. Demikian kami sampaikan sejarah dan budaya kerajaan Sampanahan serta riwayat singkat karamat pacah 4. Kami sampaikan dari sumbernya M. Sapii Sampanahan, yang cerita karamat pacah 4 ini diambil dari dua narasumber. Yang pertama adalah Gusti Masbar dari Batu Ganting, dan kedua Gusti Satar dari Sampanahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua guna melestarikan dan memberdayakan budaya asli daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kami dari bidang pembinaan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghaturkan terima kasih kepada masyarakat Sampanahan dan sekitarnya, terlebih-lebih kepada orang yang bertindak langsung dalam memelihara dan melestarikan budaya Sampanahan, terutama makam karamat pacah 4 yang terlihat rapi dan terawat dengan bagus. Kami mohon ampun dan maaf bila ada hal yang kurang berkenan, karena niat kami hanya untuk melestarikan budaya asli daerah Kota Baru, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini.
Karena yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mengikuti yang benar dan ikhlas, serta diberi petunjuk untuk selalu pada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, baik kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak yang abadi. Amin. Selanjutnya, ikuti terus informasi bidang pembinaan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru melalui channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe dan like serta komen. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak dalam rangka melestarikan budaya asli daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah peta masa kerajaan Sampanahan yang diambil dari peta dahulu, yang peta bernama Pul Pansters Avedeling Pan Borneo Landscape Sampanahan. Bagaimana kerajaannya? Ini kerajaan Sampanahan, kuasaan negara Sampanahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu Prabu Mangkuhina yang diambil dari sumber foto dari Henry Neanto. Kemudian ini makam kerajaan Sampanahan. Ini makam kerajaan Sampanahan. Kemudian di awal kami sampaikan bahwa ini adalah makam keramat Pacah Ampat yang sangat terawat dengan baik dan teratur di sana setiap tahun oleh masyarakat Sampanahan dan sekitarnya, selalu memberikan doa untuk Raja Keramat Pacah Ampat ini dianggap sebagai wali Allah karena pada masa beliau kepala, kaki dan tangannya terpisah dari kuburan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.